Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala 'azza min qail ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, berkah qudrah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekalian sampai dengan saat ini masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini setelah melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah, kemudian beriktikaf sambil membahas beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguatkan keimanan kita dan tentunya untuk kita aplikasikan dan praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah pembahasan kita pada pagi hari ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran akhir ayat dengan tema unsur-unsur kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, dan lebih bersabar lagi. Warabitu, dan bersiap siagalah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, pasti kau sekalian akan berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan unsur kebahagiaan.
Jika kita melaksanakan sebuah unsur kebahagiaan ini, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan ini perintah dari Allah yang harus kita lakukan. Tandanya dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika seseorang menyandang gelar amanu, beriman, maka otomatis harus melaksanakan. Yang pertama, isbiru, bersabarlah. Yang kedua, wasabiru, dan lebih bersabar lagi. Nanti ada perbedaan antara isbiru dengan sabiru. Padahal dua-duanya diambil dari kata-kata asabru, sabar. Hanya beda bentuk kata. Di dalam bahasa Arab, lebih lagi di dalam Al-Quran, kalau beda bentuk, kesananya beda arti. Unsur yang pertama, kita sekalian disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar. As-sabru. Punten rada atuh. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar, sabar itu ada 3 macam. Dulu telah kita bahas. Tidak apa-apa, kita bahas lagi Pak ya. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kenapa ketika kita menjalankan perintah Allah harus bersabar? Karena pasti setiap perintah Allah selalu bertentangan dengan hawa nafsu. Tidak ada perintah Allah yang tidak bertentangan dengan hawa nafsu. Karena bertentangan dengan hawa nafsu, maka berat dikerjakannya. Karena berat, maka memerlukan kesabaran. Yang kedua, sabrun ala maharimillah, sabar dalam rangka menjauhi larangan Allah. Kenapa juga ketika kita menjauhi larangan Allah harus bersabar? Karena setiap larangan Allah cocok dan sesuai dengan hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu selalu membawa kepada hal-hal yang jelek. Karena cocok sesuai dengan keinginan hawa nafsu, maka kita mengerjakannya berat. Karena berat memerlukan kesabaran.
Yang ketiga, sabrun ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar dalam rangka menerima ketentuan Allah yang menyakitkan. Musibah, ujian, cobaan, itu kan pedih. Tidak ada musibah yang tidak pedih, yang tidak sakit, apapun bentuk musibahnya. Karena sakit, pedih, pasti berat. Kita menerimanya. Karena berat, memerlukan kesabaran. Nah, 3 bentuk sabar tadi, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ada di dalam puasa. Sebentar lagi, insya Allah kita diberi panjang umur, akan sampai ke bulan Ramadan. 3 bentuk kesabaran ini ada di dalam puasa. Sabrun ala ta'atillah, sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah. Puasa adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sabrun ala maharimillah, sabar dalam rangka menjauhi larangan Allah. Di dalam puasa banyak larangan-larangan. Makan, minum, bergaul dengan istri, kemudian hal-hal yang bisa membatalkan nilai puasa. Marah, benci, dan lain sebagainya. Sabrun ala aqdarillah al-mu'limah, sabar dalam rangka menerima ketentuan Allah yang menyakitkan. Orang yang berpuasa pasti lapar. Enggak. Nah, makanya puasa itu diantaranya untuk melatih kesabaran. Karena 3 bentuk sabar tadi ada di dalam puasa. Makanya selain puasa wajib, kita sangat dianjurkan untuk puasa sunat. Amal yang paling besar pahalanya min jinsi ma furidha bih, dari jenis amal yang diwajibkan oleh Allah. Yang pokok, yang wajib itu pertama sholat. Maka sholat sunat sangat besar pahalanya. Puasa Ramadan, puasa sunat sangat besar pahalanya. Naik haji, zakat, maka sedekah itu sangat besar pahalanya. Naik haji, kalau yang punya rezeki umroh sangat besar pahalanya. Min jinsi ma furidha bih, dari jenis apa yang difardukan. Nah, yang pertama, kita sekalian sebagai orang yang beriman disuruh untuk bersabar. Yang kedua, wasabiru, kau harus lebih bersabar lagi. Nah, perbedaannya antara sabar yang pertama dengan sabar yang kedua, antara as-sabru dan al-musabarah, antara isbiru dan sabiru. Kalau isbiru, sabar yang pertama itu dari satu pihak, hanya kita saja. Di dalam hidup ini kita harus bersabar. Karena kata Ibnu Rajab, sabar dari 3 hal tadi. Kalau sabiru dari 2 arah. Ada yang lain sangat bersabar, kita harus lebih bersabar lagi. Sabara yusabiru, saling sabar. Kita sekalian pasti punya musuh. Baik manusia yang pasti punya musuh kebuyutan, yaitu setan.
Setan itu sangat sabar mengganggu kita. Di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, pasti kita diganggu. Dan dia sangat sabar mengganggu kita. Dulu, ketika pertama kali iblis dikutuk oleh Allah, dia menerima. Dan dia sumpah kepada Allah, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Demi sumpah dia, keagunganmu, aku akan menggoda Adam dan anak cucunya semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Makanya di dalam Islam, ikhlas itu sangat diperintahkan. Hanya satu kelompok yang tidak bisa digoda setan, yaitu orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang melakukan segala sesuatu bukan karena orang, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis itu menggoda di tempat khusus, tidak di semua tempat. Fabima aghwaitani la'aq'udannahum siratakal mustaqim. Karena kau telah mengutuk kepadaku, maka aku akan menggoda mereka di tempat-tempat yang lurus. Jadi iblis itu menggoda kita di tempat-tempat yang bersih, Pak. Bukan tempat yang kotor. Di masjid, di sini. Tempat menggoda iblis itu. Di rumah, di kantor. Kalau di tempat-tempat kotor, dia bilang bukan fungsi saya katanya. Nah, ada di dalam Al-Quran, la'aq'udannahum siratakal muwajjih umpamanya. Aku akan menggoda mereka di tempat-tempat yang bengkok, yang kotor. Nah, karena tempat kotor itu hawa nafsunya saja sudah cukup katanya. Tidak usah didorong-dorong oleh iblis. Hawa nafsunya saja sudah cukup. Nah, fungsi iblis itu menggoda di tempat-tempat yang bersih, yang lurus. Kemudian iblis menggoda kita dari 4 arah. Summala atiyannahum mim baini aidihim. Kemudian aku akan datang kepadanya. Mim baini aidihim, dari depan. Wa min khalfihim, dan dari belakang. Wa an aimanihim, dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Jadi iblis menggoda kita itu di tempat yang bersih, kemudian dari 4 arah. Padahal kalau kita hitung, arah itu bukan 4, ada 6. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Iblis tidak mau menggoda kita dari arah atas dan dari bawah. Itu simbol yang sebenarnya. Orang yang mengakui
atasnya ketuhanan dalam artian betul-betul dia tunduk atas keagungan Allah yang maha tinggi dan mengakui dirinya seorang hamba yang maha rendah, maka itu tidak akan bisa digoda oleh iblis. Yang betul-betul kita meyakini bahwa Allah zat yang maha tinggi dan kita sebagai manusia hamba Allah yang maha lemah, yang maha rendah, itu tidak akan bisa digoda oleh iblis alaihi la'nah. Atau kata sebahagian mufasir itu, atas itu tempat naiknya amal saleh kita, bawah itu adalah tempat sujud kita. Sujud itu sebagai simbol merendahkan diri kita. Kepala yang di atas dijadikan di bawah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wasabiru. Kau harus lebih bersabar. Dia sangat sabar mengganggu kita. Maka kita dengan kekuatan kita harus lebih bersabar lagi. Layani dia. Bisa nggak menggoda kita? Itulah bedanya antara isbiru dan sabiru. Kalau isbiru itu hanya satu arah, kita harus bersabar di dalam menghadapi kehidupan ini. Bentuk yang tiga tadi. Kalau sabiru berarti dari dua arah. Ada musuh kita yang sangat sabar mengganggu kita, menggoda kita, maka kita harus sabiru, lebih bersabar lagi melayani mereka. Taruh kuat kita dengan setan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan sesuatu di luar batas kemampuan kita, Pak. Jadi kalau ada perintah Allah, itu dalam batas kemampuan kita. Nggak ada perintah Allah yang tidak bisa dilakukan, Pak. Adapun pada suatu waktu ada halangan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu mah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada uzur. Tapi kalau pada intinya setiap perintah Allah itu bisa dilakukan oleh kita sekalian asal kita mau. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah lebih mengetahui atas kekuatan kita dibanding dengan kita sendiri. Gitu. Sudah ada menurut ukuran Allah. Dua unsur kebahagiaan itu. Kemudian yang ketiga, warobitu, bersiap siagalah, ribat. Ayat ini tadinya diturunkan ketika akan perang. Ribat itu mengikat. Asal katanya. Ribatul khail, mengikat kuda. Wa a'iddu manistata'tum min quwwatin, di dalam ayat lain. Ini juga, ayat ini juga diturunkan ketika akan berperang. Persiapkanlah apa yang kau mampu dari kekuatan. Min quwwatin.
kekuatan itu ada dua. Satu, kekuatan yang nempel pada diri kita, yang asli, seperti keberanian, kemudian keterampilan, kecerdasan. Dua, al-quwah al-idhofiyah. Tadi namanya al-quwah al-zatiyah. Kekuatan yang nempel, yang ada pada diri kita, yang diberikan oleh Allah. Itu sudah anugerah. Masing-masing diberi oleh Allah, hanya beda bentuk. Yang kedua, al-quwah al-idhofiyah. Kekuatan dari luar. Pengetahuan, keahlian yang sudah dilatih. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan ala innal quwwata ar-ramyu. 3 kali, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Ingatlah bahwa kekuatan itu memanah. Dulu waktu perang zaman dulu kan berhadapan, alat yang paling dipakai itu adalah pedang. Nah, yang lebih kuat panah. Kenapa? Karena panah itu bisa dari jauh. Dikembangkanlah sekarang dari panah itu menjadi senjata, jebret. Menjadi rudal. Itu ar-ramyu. Wa min ribatil khail, dan pasukan kuda. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum, ingatlah aku memberitahu kepada kau sekalian, bima yamhullahu bihil khataya, dengan sesuatu yang bisa menghapus dosa, wa yarfa'u bihid darajat, dan yang bisa mengangkat derajat. Ada 2 hal. Pertama, menghapus dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Yang pertama, isbahul wudu'i alal makarihi, menyempurnakan wudu ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Jadi kalau kita dikenai sesuatu yang tidak enak, baik badan maupun mental, badan kurang enak atau pikiran kurang tenang, maka kita sekalian dianjurkan berwudu. Kemudian yang kedua, wakasrotul khoto ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Kita sering ke masjid, sholat di masjid, itu menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kemudian yang ketiga, wantidharus sholati ba'das sholah, menunggu sholat setelah sholat. Di dalam pikiran kita, setelah sholat subuh, kita harus mempunyai pikiran untuk menunggu sholat zuhur.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Dan itulah ar-ribat. Jadi yang tiga hal tadi termasuk ke dalam ar-ribat. Ribat itu artinya siap siaga. Nah, di dalam perang siap siaga orang menghadapi musuh. Puncaknya ujian di dalam perang adalah mati. Karena ketika kita berperang, orang berperang dua pilihan. Pertama membunuh orang dan yang kedua dibunuh orang. Itu dalam keadaan perang. Nah, bagaimana kita bukan di dalam keadaan perang, harus siap siaga. Ya tadi itu. Kita akan menghadapi sesuatu yang diyakini oleh kita akan meninggal. Banyak orang yang sudah tidak siap. Apa kira-kira yang harus disiapkan? Untuk menghadapi itu. Tiada lain adalah amal soleh. Amal soleh bisa dilakukan oleh semua orang. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Karena sering saya katakan masing-masing orang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi bagian. Baik tadi sifat, karakter kan beda-beda. Kemudian kemampuan juga beda-beda. Pekerjaan juga beda-beda. Nah, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itulah sebagai aset bagi kita untuk melakukan amal soleh. Di mana saja, kapan saja, sedang apa saja bisa kita lakukan. Ini ada ungkapan sangat baik sekali Pak. Dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Punten sekedap. Semalam saya baca ini. Alladzi at'abal insan wa ashqahu fi hadhihi dunya annahu akhrajad dunya an ma'na wujudiha. Yang menjadi problematika, permasalahan bahwa seseorang itu tidak memahami kehidupan dunia sebagaimana mestinya. Nah, yang paling pokok ini nih. Fal hayatud dunya hiya wasilatun lil akhirah. Kehidupan dunia ini adalah alat, fasilitas untuk kehidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat cocok tanam untuk kita petik nanti di akhirat. Hiya ikhtibarun minallahi subhanahu wa ta'ala li'ibadihi. Kehidupan dunia ini merupakan ujian dari Allah
kepada hambanya. Ya'til jaza'u alaihi fil akhirah. Dan balasan apa yang kita lakukan di dunia ini nanti di akhirat. Jangan mengharapkan balasan di dunia. Dan dunia itu bukan untuk senang-senang. Lil kadhi, untuk capek. Senang itu nanti di akhirat. Sedikit lagi ini. Walakinnan nasa hawwalul hayatad dunya min wasilatin ila ghayah. Nah, tetapi banyak orang yang merubah dunia ini dari antara alat menjadi tujuan. Seharusnya kehidupan dunia ini sebagai alat untuk memperoleh sesuatu nanti di akhirat. Tapi ada orang yang merubahnya fungsi dunia ini sehingga dunia ini menjadi tujuan, bukan alat. Nah, wa ka'annama wujudul insan fil hayatid dunya huwal hadafu min khalqihi. Seakan-akan adanya manusia di dunia ini adalah tujuan utama dari diciptakannya. Padahal tidak. Tujuan utama diciptakan itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dunia kita di dunia ini. Sering saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk hidup langgeng. Beda dengan hewan. Hewan itu diciptakan untuk hidup tidak langgeng. Pepohonan diciptakan untuk hidup tidak langgeng. Setelah musnah, pepohonan sudah tidak lagi. Hewan setelah mati ya sudah tidak lagi. Mati bagi hewan itu akhir kehidupan. Tetapi bagi manusia, mati itu adalah batas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia batasnya mati. Ada yang umurnya pendek, ada yang umurnya menengah, ada yang umurnya panjang. Kehidupan akhirat tidak ada batasnya. Wa innad darul akhirati lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya akhirat itu betul-betul kehidupan karena tidak ada ujungnya. Nah, makanya fokus kita, perhatian kita pada kehidupan akhirat. Bukan berarti kehidupan dunia kita abaikan, enggak. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Tunjukkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu untuk kehidupan di akhirat. Meskipun walatan sa'nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupa bagianmu di dunia. Kenapa? Karena kau pun masih hidup di dunia. Kan gitu. Jadi siap. Siaga kita tiada lain adalah mengumpulkan amal soleh untuk menghadapi sesuatu yang diyakini oleh kita, yaitu meninggal atau mati. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Mati itu bagaikan pintu dan setiap orang pasti akan masuk ke dalam pintu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim.
Unsur yang keempat, wattaqullah. Kebanyakan orang mengartikan bertakwalah kepada Allah. Kalau kita gali dari asal katanya, ittaqullah itu artinya ij'al bainaka wa baina ghadabillah hijab. Jadikanlah antara dirimu dan murka Allah ada penghalang. Arti ittaqullah itu kau harus punya penghalang antara dirimu dengan murka Allah. Di dalam Al-Quran ada ungkapan ittaqullah. Orang sering mengatakan takutlah kepada Allah, kan begitu. Dan ada ittaqun nar. Wattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Kalau kita gali sama artinya antara ittaqullah dengan ittaqun nar. Ittaqullah, kau harus mempunyai penghalang antara dirimu dengan murka Allah. Kalau ittaqun nar, kau harus mempunyai penghalang antara dirimu dengan api neraka. Jadi arti ittaqullah dengan ittaqun nar pada hakikatnya itu juga. Kira-kira apa penghalang itu? Yang bisa menghalangi diri kita dengan murka Allah. Menghalangi diri kita dengan api neraka. Tiada lain menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu sebagai perisai. Makanya sering diartikan takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang sebenarnya takwa itu perisai. Arti takwa itu. Apa perisai itu, penghalang itu tadi? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu 4 perintah. Ya ayyuhalladzina amanu. Semua dengan fi'il amar, Pak. Fi'il amar itu kata perintah. Selama kita menyandang orang yang beriman, maka otomatis kita harus melakukannya. Yang pertama, isbiru, harus bersabar di dalam kehidupan. Yang kedua, sabiru, lebih bersabar lagi melayani musuh kita. Yang ketiga, warabitu, siap siagalah. Berarti perbanyaklah amal. Dan yang keempat, wattaqullah, kita harus mempunyai penghalang. Tiada lain menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa balasannya? La'allakum tuflihun. Kalau ada ungkapan la'alla di dalam Al-Quran, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Beda la'alla di dalam bahasa Arab yang biasa dipakai, itu artinya mudah-mudahan. Tapi kalau la'alla di dalam Al-Quran, pasti. Artinya bukan mudah-mudahan dan bukan barangkali. Kenapa? Karena janji Allah tidak akan salah. Ya. Kebanyakan di dalam terjemah itu barang mudah-mudahan. Ya. Enggak. Kalau di dalam Al-Quran itu, kalau la'alla itu artinya pasti, Pak. La'allakum tuflihun, pasti kau sekalian akan berbahagia. Makanya kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, minimal 4 hal ini kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dan insya Allah akan bisa. Dan mudah-mudahan apa yang kita
bahas dari firman Allah Subhanahu wa taala bisa mempertebal amal kita dan bisa memperbanyak amal kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.